Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, tetap untuk mengikuti ibadah dengan penuh hikmat, dengan fokus mendengarkan setiap firman Tuhan dan mengikuti setiap panduannya juga dengan baik, sebagaimana seperti beribadah di dalam gereja. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 dengan judul firman Tuhan, sikap hati yang benar terhadap dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang baik ini. Kiranya Tuhan, Engkau urapi kami. Tuhan akan buka hati dan pikiran kami supaya mengerti dan memahami akan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami sepenuhnya untuk kami berdiam diri sejenak mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin ditegur orang karena ada dosa dan pelanggaran kita, bagaimana reaksi kita? Banyak orang yang reaktif, banyak orang yang menjadi marah, tidak suka, apalagi yang menegur itu mungkin orang-orang yang tidak disukainya. Nah, ketika hal itu terjadi, sesungguhnya itu menggambarkan tingkat kedewasaan seseorang, menunjukkan kepada kita semuanya seberapa dewasanya mereka ketika ada pelanggaran, ada kesalahan, ada dosa yang mereka lakukan, kemudian diperingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sikap hati mereka inilah yang menunjukkan dan menggambarkan seberapa dewasanya mereka terhadap keimanan mereka di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari kitab Mazmur ini, khususnya di pasal yang ke-51 ini ada satu kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana Daud pada waktu itu dia jatuh di dalam dosa. Seorang yang benar, seorang yang luar biasa, seorang pemimpin yang hebat, seorang yang dikagumi sebagai teladan di dalam berbagai macam hal. Tetapi ketika dia jatuh, ada satu hal yang sangat menarik di sini, bahwa sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, orang benar tidak akan dibiarkan Tuhan itu sampai jatuh tergeletak. Jadi ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, Tuhan tidak membiarkan Daud ini jatuh sampai benar-benar tidak bisa bangun lagi, tetapi Tuhan berikan kekuatan untuk dia bangkit kembali, untuk dia hidup kembali, untuk dia memulai sesuatu yang baru kembali di dalam hidupnya. Nah, di dalam proses yang harus dia jalani, di dalam setiap tahapan yang harus dia lalui, ketika Tuhan kirimkan Nabi Nathan untuk menegurnya karena dosa dan pelanggarannya, karena perzinahannya, yaitu ketika dia menghampiri istri dari rekan sesamanya. Nah, tentu itu sesuatu hal yang memang tidak diinginkan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Suaminya Batseba ini dikirimkan ke medan perang, ditempatkan di tempat yang paling depan sendiri, di garda depan, dan dia dibunuh di sana, mati dalam peperangan di sana, dan dia menghampiri istrinya. Ini sesungguhnya suatu dosa yang sangat luar biasa, yang sangat serius. Tetapi ketika Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur dia, untuk mengingatkan dia bahwa ini dosa yang sangat serius, ini akan berpengaruh banyak hal di dalam hidupnya. Jika tidak ada pertobatan, jika tidak ada sesuatu hal yang diubah dari hidupnya, dari cara hidupnya, tentu Tuhan akan murka terhadap Daud. Tetapi ketika Nathan memperingatkan dia, kita perhatikan ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Nah, ini sesungguhnya merupakan kasih dari Tuhan kepada Daud. Kalau Tuhan tidak mengasihi Daud, pasti tidak akan dikirimkan nabi untuk mengingatkan dia. Pasti dibiarkan. Kalau dia mau terus jatuh ke dalam dosa seksual, ke dalam perzinahan yang lebih dalam lagi, tentu dibiarkan Tuhan. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi Daud sebagai orang yang benar, sebagai orang yang dipilihnya, dan itu juga memberikan satu gambaran kepada kita semuanya, siapapun kita, dapat juga kita ini mengalami kejatuhan di
di dalam dosa. Entah dosa apapun yang kita lakukan, siapapun, orang benar sekalipun masih bisa memungkinkan jatuh di dalam dosa. Hanya saja perbedaannya, yaitu orang benar tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Tuhan hidupkan kembali. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita. Banyak di antara kita, ya, seseorang yang ketika berdosa, ketika ketahuan bersalah, ada banyak pelanggaran-pelanggaran, ketika ditegur, ketika diingatkan, mereka menjadi marah. Tetapi ketika Nabi Nathan datang membawa firman Tuhan untuk mengingatkan Daud, untuk memberitahukan kesalahan-kesalahannya, untuk memberitahukan dosa-dosanya, ya, untuk mencelikkan mata Daud bahwa ada dosa yang serius yang sedang ada di dalam hidupnya. Ya. Kita dapat belajar beberapa hal di sini. Ya. Ada 3 hal yang menarik yang menjadi sikap hati yang benar dari seorang yang bernama Daud ini. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang hebat, ya, seorang raja yang dikagumi oleh rakyatnya, yang dielu-elukan oleh sebangsanya. Ya. Tetapi ketika dia jatuh, ya, kita dapat belajar kepada dia. Yang pertama, sikap hati dari Daud ini, bagaimana dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa, benar-benar dia sudah melakukan dosa itu. Ya. Dia tidak mau menutup-nutupi dosanya, dia tidak mau menutupi pelanggarannya. Nabi Nathan ketemu dengan Daud, memberitahukan dosa dan pelanggarannya tidak di hadapan orang banyak, ya, tetapi berhadapan muka untuk memberitahukan ada dosa yang serius yang sudah dilakukan oleh Daud. Yang mau dilakukan, apakah Daud akan bertobat kemudian dia akan berubah dan berbalik kepada Allah, atau dia akan menolak ajakan itu dan dia terus kemudian semakin jauh meninggalkan imannya, atau pilihan-pilihan yang lain. Nah, tetapi rupanya apa yang diambil, ya, sikap yang dilakukan oleh Daud ini adalah sikap yang sangat terpuji, sikap yang sangat luar biasa, sikap yang sangat dewasa. Ya. Bagaimana dia meresponi, bagaimana dia menyikapi. Ya. Ditegur, oke lah, dia terima. Ya. Dia menerima ditegur. Ya. Daud tidak sakit hati ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi dia justru bersyukur di situ karena diperingatkan Tuhan sebelum dia benar-benar mengalami jatuh yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi dia sudah diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan, ya, menyampaikan kepada Nabi Nathan ini, ya, dalam suatu pergumulan hidupnya yang sangat luar biasa. Ya, dia mengakui dosa-dosanya itu di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat yang kelima, perhatikan, ya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud ketika dia melakukan pelanggaran dosa ini dengan berzina terhadap Batseba ini, dia melakukan dengan secara sadar. Ya. Ada banyak orang berkata, saya berdosa, saya melakukan kesalahan ini karena saya khilaf. Tetapi Daud benar-benar dia melakukan dengan sadar diri. Dia sudah melakukan, ini pelanggaranku, ini yang aku lakukan secara sengaja. Ya. Itu sebabnya dia berkata, aku telah berdosa terhadap engkau, dan aku melakukan apa yang kau anggap jahat. Dia melakukan dosa ini secara sengaja dan dengan terang-terangan dia melakukan dosa itu, ya. Tetapi dia menyadari ini salah, ya. Ini sudah berdosa dan ini sesuatu yang tidak benar, yang harus segera dia selesaikan. Ya. Dia menyadari. Nah, kesadaran inilah yang menunjukkan kepada kita semuanya, ya, sikap hati seorang yang benar-benar dewasa. Dia tidak sakit hati ketika ditegur, ya. Dia justru bersyukur ketika diingatkan akan adanya dosa dan pelanggaran yang dia lakukan. Walaupun dia sendiri melakukan itu juga secara sadar. Ya. Dia bukan sedang khilaf, ya. Bukan sedang dibutakan oleh keinginan-keinginan jahat yang ada dalam pikirannya. Tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh, ya,
Secara sadar dia melakukan dosa itu. Itu sebabnya dia merencanakan semuanya itu dengan cara yang sangat-sangat bersih. Dia lakukan itu semuanya demi mencapai tujuannya yang tidak benar itu. Ini suatu kesalahan, ini dosa yang dia lakukan. Dia berdosa terhadap Allah yang telah menganugerahkan rahmat-Nya yang besar di dalam hidupnya. Ya. Itu sebabnya dia datang memohon kepada Tuhan belas kasihan daripada dia. Ya. Kiranya Tuhan mengampuni dia. Kiranya Tuhan menolong dia. Ya. Di dalam ayat yang ke-7, ya, mengapa dia melakukan dosa itu? Ini dia menyinggung adanya dosa warisan. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Dia menyinggung adanya dosa warisan yang ada dalam hidupnya. Natur dosa itu memang ada di dalam hidup setiap orang. Ya. Tetapi ketika orang-orang itu datang kepada Tuhan, ya, tentunya orang-orang yang benar, mereka akan hidup secara benar. Nah, mengapa dia melakukan dosa dan pelanggaran ini secara sengaja? Ya, karena dia dipengaruhi oleh natur dosa di dalam hidupnya. Ya, kesalahan itu sudah diperanakkan turun-temurun. Ya, di dalam kandungan dia sudah ada benih-benih dosa di dalam hatinya. Ya. Tetapi yang membuat seseorang itu benar-benar menjadi bersih dan benar itu adalah karena anugerah dari Tuhan semata. Bukan karena dia, ya, bukan karena mungkin jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena siapa dia, tetapi karena Allah yang telah memberikan kepadanya satu kehidupan yang benar, ya, sehingga dia terbebas dari belenggu dosa warisan itu yang diwariskan oleh orang tuanya. Nah, sikap hati yang pertama inilah yang harus kita teladani dari Daud. Siapapun kita suatu saat, entah kapan, atau mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kita, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kita melakukan pelanggaran dosa di dalam kehidupan kita. Ya, sikap hati yang benar adalah kita jangan sakit hati ketika kita diperingatkan. Jangan sampai kita kecewa karena kita diperingatkan. Itu tidak merendahkan kita, tetapi justru itu akan menolong kepada kita. Yang terpenting bagaimana kita menyadari bahwa saya berdosa di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan bahwa saya ini berdosa dan saya perlu Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya butuh Tuhan untuk membentuk saya, untuk menghidupkan saya kembali, untuk membangkitkan saya kembali, supaya saya tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi. Nah, itu sebabnya sikap hati yang kedua inilah, ya, yang juga perlu kita teladani dari Daud ini. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Yang kedua yang harus dilakukan adalah kerelaan hati untuk diperbarui. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bersalah. Tuhan, saya sudah berdosa terhadap Engkau, dan saya mau Tuhan menyerahkan hidup saya kepadamu. Saya mau Tuhan Engkau tahirkan hidupku, bersihkanlah hatiku dan batinku. Ya. Tuhan yang akan memperbarui hidupku. Ya. Biarlah jiwa ini diperbarui oleh Tuhan. Ya. Batin ini diperbarui oleh Tuhan. Pikiran ini diperbarui oleh Tuhan, dan hati ini diperbarui oleh Tuhan, sehingga menghasilkan kehidupan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tanpa ada pengakuan dan tanpa ada kerelaan untuk kita ini dibentuk ulang, diperbarui kembali oleh Allah, kita tidak akan menjadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang baru yang menghasilkan sikap hidup yang benar. Kalau orang yang sudah jelas-jelas dia berdosa, dia bersalah,
dia melakukan pelanggaran, ya, dia ditegur sakit hati, dia diperingatkan menjadi sakit hati dan kecewa, ya. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Bukannya kehidupannya akan semakin baik, tetapi justru akan semakin buruk keadaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa memilih. Saudara bisa memilih mau yang seperti apa. Ya. Kita boleh berkata kepada sesamanya, aku tidak punya kesalahan apa-apa kok. Ya. Tetapi kita tidak dapat berkata kepada siapapun dengan mengatakan saya tidak berdosa sama sekali. Itu sesuatu kesalahan kita. Ya. Siapapun kita pasti punya salah dan dosa di hadapan Tuhan. Berdosa terhadap hukumnya, dan kita berdosa kepada Allah karena ada penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apapun itu, ya, pasti ada hal sekecil apapun, tentu ada sesuatu yang sudah kita lakukan dan itu melanggar dari ketetapan Tuhan. Nah, yang Tuhan mau adanya kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, kerelaan hati untuk diperbarui hidupnya. Oleh apa? Oleh Roh Allah sendiri yang dianugerahkan kepada kita, sehingga itu akan membentuk kehidupan kita, itu akan mengubahkan batin kita. Ya. Oleh sebab itu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima karunia Roh Kudus, hidupnya dibentuk oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya, sehingga menghasilkan kehidupan yang semakin hari semakin baik. Jikalau orang Kristen progres hidupnya tidak semakin baik tetapi semakin buruk dan semakin tidak baik, tidak menjadi berkat bagi sesamanya, perlu dipertanyakan keimanannya. Apakah dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan? Ya. Daud, orang yang benar, dia sudah benar, dia taat terhadap hukum Tuhan, tetapi pada titik tertentu, ya, dia jatuh di dalam dosa. Tetapi pada saat itu, dia segera bangkit kembali, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia menyadari bahwa dia sudah berdosa, dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Aku persembahkan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang membentuk aku, ya, dengan caramu sendiri, Tuhan yang akan memperbarui hidupku, batinku dan jiwaku, hatiku dan pikiranku, biarlah itu diperbarui oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang baru, pribadi yang baru, sehingga aku menghasilkan satu cara hidup yang baru, menghasilkan sikap hidup yang baru, menghasilkan segala sesuatu yang baru yang berkenan kepada Allah dan yang menjadi berkat bagi semua orang. Nah, ini kunci yang kedua, keteladanan yang dilakukan oleh Daud yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, jika Tuhan mengampuni kita, jika Tuhan mendengarkan pengakuan kita dan menerima semuanya itu, dan Tuhan berkata, aku akan menerima engkau kembali, aku akan memperbarui engkau kembali, aku akan membentuk engkau kembali menjadi seperti yang kukehendaki. Jikalau Tuhan sudah menjadikan kita benar-benar baru di dalam Dia, diampuni dosa kita, pelanggaran kita, sikap apa yang harus kita perbuat? Ya. Daud berkata di dalam ayat yang ke-15, ya, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Beritahukan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka apa yang sudah saudara alami, apa yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita rahmat-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Diampuni dosa kita, ya. Diajar kita dengan jalan yang benar di dalam Tuhan, ya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dibentuk menjadi pribadi yang baru, beritahukan kepada orang lain. Ada banyak orang yang berdosa, ada banyak orang yang melakukan pelanggarannya, ada banyak orang yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Beritahukan kepada mereka apa yang sudah engkau terima. Yesus pernah berkata kepada orang yang disembuhkan oleh Tuhan, orang yang kerasukan setan. Dia berkata kepada orang ini,
Ya, pulanglah ke kampungmu, beritahukan kepada orang-orang yang ada di rumahmu dan yang ada di sekeliling kampungmu. Beritahukan kepada mereka apa yang telah Tuhan perbuat atas hidupmu. Beritahukan kepada mereka, bersaksilah kepada mereka, dan biarlah mereka sendiri yang melihat, ya, apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Ya, biarlah itu akan menjadi berkat bagi mereka dan menolong mereka supaya mereka juga menyadari bahwa saya juga orang berdosa dan saya harus bertobat. Saya harus hidup baru dan saya ingin menerima anugerah dan rahmat Tuhan sehingga saya diselamatkan menjadi pribadi yang baru yang mau dibentuk seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan lagi pilihan, tetapi ini merupakan suatu kehendak dari Tuhan. Ini suatu ketetapan yang Tuhan berikan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Daud kepada kita semuanya. Aku mau ya Tuhan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa itu berbalik kepadamu. Ya. Biarlah orang dapat melihat dia yang tadinya benar, kemudian dia jatuh dan dia diperbarui, dibentuk ulang oleh Tuhan menjadi pribadi yang sangat luar biasa, yang mengagumkan di hadapan Tuhan. Dia mau orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Tuhan sudah peringatkan kita. Tuhan sudah beritahukan kita, saya orang berdosa, saudara orang berdosa. Apakah kita menyadari bahwa kita ini berdosa terhadap Tuhan? Jika kita menyadari kita berdosa terhadap Tuhan, maukah kita merelakan hidup kita ini kepada Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan? Dan jika Tuhan sudah berbuat itu dalam kehidupan kita, maukah kita bersaksi kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain, baik melalui cara hidup kita maupun melalui perkataan kita, untuk memberitahukan kepada orang lain, sehingga banyak orang yang berbalik dari dosanya dan mereka datang kepada Tuhan, menerima anugerah dan keselamatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan senantiasa memotivasi kita untuk kita ini terus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Biarlah firman Tuhan ini akan terus bertumbuh dan akan menjadi berkat bagi semuanya melalui kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Tuhan yang akan menolong kami untuk mengingat akan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.